Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Di sana Prabowo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka kunjungan kerjanya. Setibanya di Inggris, Prabowo disambut sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik. Prabowo berada di Inggris untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Chili memberlakukan jam malam di wilayah Nuble dan Biobío yang terdampak parah karena jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan mencapai 19 orang. Rumah-rumah dan kendaraan hancur akibat kebakaran hutan yang merambat ke wilayah permukiman di Chile. Api juga mencapai Lirquén di Penco, di mana penduduk mengatakan mereka belum pernah melihat hal seperti itu selama beberapa dekade. Presiden telah mendeklarasikan keadaan darurat di wilayah Nuble dan Biobío karena kebakaran hutan terus menyebar. Lebih dari 20.000 hektar lahan telah hancur akibat kebakaran hutan dengan setidaknya 50.000 orang dievakuasi. De primera yo estaba tirando agua a la casa, pero cuando después ya vino todo el fuego encima ya tuvimos que arrancar, con mi señora tuvimos que arrancar para abajo para la playa. Allá. Kebakaran hutan hebat di wilayah Nuble dan Biobío di Chile telah memicu evakuasi massal. Setidaknya 20.000 orang mengungsi dari kota pesisir Penco, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak. Evakuasi pencegahan yang berlangsung di rumah sakit Penco Lirquén. Sementara itu, kobaran api berkobar di dekat jalan dengan asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Layanan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana telah menyerukan evakuasi beberapa daerah lain di wilayah Biobío termasuk Villa Los Aromos, Villa Alegre, Villa Penco, Los Raudales, dan Palomares. Presiden Chile memastikan pihak berwenang sedang bekerja dengan semua sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api. Dari Chile kita beralih ke Spanyol. Pemirsa, sedikitnya 39 orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat di wilayah Adamus. Kecelakaan terjadi setelah salah satu kereta tergelincir dan tertabrak kereta lain dari arah berlawanan. Tabrakan kereta cepat terjadi di wilayah Adamus, Provinsi Córdoba, Spanyol pada hari Minggu saat salah satu kereta tergelincir dan tertabrak kereta lain dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, 39 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan orang lainnya terluka. Petugas tanggap darurat bergegas ke lokasi kecelakaan dan berusaha untuk mengevakuasi korban. Pihak berwenang Spanyol telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Pemukim ilegal Israel dilaporkan membakar rumah-rumah warga Palestina di utara Yerusalem. Aksi ini menambah daftar panjang kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Para pemukim menyerang komunitas Khilat al-Sidra dengan membakar sejumlah rumah milik warga Palestina. Api melalap bangunan tempat tinggal dan memaksa warga menyelamatkan diri.
Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun kerusakan material dilaporkan cukup parah. Ya pemirsa, pasca gencatan senjata, kesedihan warga Palestina belum usai. Seorang warga terpantau menyaring pasir demi mengumpulkan tulang belulang keluarganya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria tengah menyaring tanah dan pasir di reruntuhan rumahnya. Pria ini adalah warga Palestina yang sedang mengumpulkan sisa-sisa tulang istri dan anak-anaknya. Pasalnya, istri dan anak-anaknya tewas saat masih berada di dalam rumahnya yang berlantai 6 dibom oleh tentara Israel. Satu persatu serpihan tulang belulang ia kumpulkan untuk nantinya dikebumikan. Diketahui Israel telah membombardir Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023. Israel melancarkan serangannya dengan dalih menghancurkan Hamas. Asisten pelatih Kunchoro, Arema FC berpulang usai mengikuti laga amal di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya. Pemirsa, kabar duka menyelimuti keluarga besar Arema FC. Asisten pelatih Kunchoro berpulang usai mengikuti laga amal di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur. Asisten pelatih Arema FC Kunchoro meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis akibat kondisi darurat dan sempat dilarikan ke RS Saiful Anwar, Kota Malang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kunchoro sempat bermain dalam laga amal antara Persema Legend melawan Persib Legend. Tadi ada mini turnamen ya, ada tropeo antara legendnya Arema, legendnya Persib sama Persema di Stadion mana? Di Stadion Gajayana. Jadi dia sempat bermain selama 20 menit, setelah itu dia duduk istirahat. Nah, waktu istirahat itu sambil minum air putih dia alas. Jenazah Kunchoro langsung dibawa ke Rumah Sakit Duka di Putat Kidul, Gondang Legi, Kabupaten Malang dan langsung dimakamkan. Semasa hidupnya, Kunchoro dikenal sebagai pemain belakang tangguh yang sempat memperkuat beberapa tim seperti Arema, PSM Makassar, dan Persebaya. Almarhum juga langganan tim nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.